saya akan menggarisbawahi, saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali tentang budaya. Terus budaya itu bentuk-bentuk budaya itu apa saja? Karena budaya tadi adalah hasil dari budi, daya, cipta, rasa, dan karsa. Dari budaya timbullah norma dan etika. Kemudian dari norma, misalnya pun norma menika wonten norma agama, norma kesusilaan. Ya sewu kali kula sambi nggih sekedap. Dari norma menika wonten norma agama, norma kesusilaan, norma perilaku, terus norma hukum. Dari norma hukum ini ada dua, jadi hukum adat dan hukum tata negara. Jadi dari budaya timbullah norma dan etika. Dari norma akan menumbuhkan atau menghasilkan satu norma agama, norma kesusilaan, norma perilaku, norma hukum. Dari norma hukum muncul atau timbul hukum adat dan hukum tata negara. Hukum adat itu misalnya ada hukum waris tentang tanah, kemudian ada pertalian sanak. Ini adalah bagian dari hukum adat. Hukum adat ini adalah ketentuan yang dihasilkan atau diputuskan sekelompok tertentu dalam satu wilayah atau satu suku. Anggaplah ini adalah sebuah wilayah. Kemudian ada hukum tata negara. Hukum tata negara ini adalah hukum pemerintahan. Di situ mengatur tentang hukum pidana dan hukum perdata. Kemudian yang kedua, dari budaya, selain norma akan ada muncul etika. Jadi etika itu adalah pola perilaku sosial. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari yang lain. Jadi budaya menumbuhkan norma dan etika. Kemudian ada norma-norma yang lain, misalnya norma agama. Norma agama itu adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk, tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan sifatnya atau bersifat mengikat bagi pemeluk agama yang dianutnya. Sumber norma ini adalah kitab suci. Kitab suci ini sesuai dengan agama yang dianutnya. Ini adalah norma agama. Kemudian norma agama ini mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alamnya. Ini adalah norma, karena norma adalah aturan. Kemudian selain norma agama, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk atau peraturan tentang perbuatan yang sifatnya juga mengikat, yang berasal dari ketentuan Tuhan, yang telah dituangkan dalam kitab suci dan tidak berasal dari satu agama, melainkan ada semua agama akan melarangnya. Karena ini merupakan nilai tanggung jawab manusia secara khusus antara manusia dengan Tuhannya. Yaitu hubungan ini adalah sebuah hubungan tentang pertanggungjawaban secara pribadi dengan Tuhannya. Jadi bisa berarti ini bab tentang Jawa adalah
pangerten. Pangerten itu masuknya di sini. Kemudian yang ketiga ada norma perilaku. Norma perilaku ini adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang perbuatan atau peraturan tentang perbuatan yang sifatnya juga mengikat, yang berasal dari ketentuan Tuhan dan dituangkan di dalam kitab suci untuk semua agama. Jadi ini merupakan pertanggungjawaban antara manusia dengan manusia, norma perilaku. Kalau norma kesusilaan antara hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian ini merupakan pertanggungjawaban manusia sebagai makhluk sosial, karena kita hidup bersama-sama dan kita adalah makhluk sosial. Yang keempat adalah norma hukum. Jadi norma hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang dibuat oleh negara atau penguasa atau lembaga resmi atau yang berwenang untuk mengatur hubungan warga negara. Dari norma hukum ini berisi tentang perintah, larangan, anjuran yang bersifat mengatur dan memiliki sanksi yang nyata. Seperti misalnya, 1. Hukum perdata. Jadi orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Kemudian ada hukum pidana. Pidana ini bagi orang yang melanggar tentang ketentuan ini akan mendapatkan hukum yang berupa pidana. Jadi sanksinya secara nyata karena mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Kemudian ada hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang dibuat oleh sekelompok adat atau golongan atau suku yang mempunyai kewenangan, biasanya adalah kepala suku, untuk mengatur hubungan kelompok atau suku atau golongan yang berisi perintah, larangan, anjuran, mengatur yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Ini bedanya dengan hukum tata negara. Kalau misalnya hukum adat, seseorang yang melanggar aturan atau ketetapan bersama, maka yang melanggar akan mendapatkan sanksi adat. Sanksi adat ini sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang diputuskan oleh sekelompok masyarakat atau sekelompok suku atau wilayah. Dari adanya wujud gagasan budaya yang terdiri dari atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lain yang berkaitan, menjadi sebuah satu kesatuan atau menjadi suatu sistem, maka budaya ini dibedakan menjadi 2. Budaya yang satu adat, kemudian yang kedua adalah tradisi. Sedangkan adat adalah kaidah-kaidah sosial atau segala aturan, ketentuan, tindakan yang dilakukan untuk menuju kebaikan dan keluhuran atau keselamatan. Ini adalah adat. Kemudian yang tradisi, yang kedua, adalah sebuah nilai kebaikan yang dilakukan sejak lama dan dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung secara turun-temurun. Ini yang disebut dengan tradisi. Kemudian contoh tentang adat. Jadi adat itu satu, misalnya pernikahan adat Jawa, adat Kalimantan, adat Sunda, adat dan seterusnya. Kemudian tentang misalnya baju adat, tentang rumah adat,
tentang upacara adat, tentang hukum adat. Jadi adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan turun-menurun tanpa menghilangkan atau mengurangi proses atau tradisi tersebut. Karena semua itu adalah mempunyai maksud dan tujuan. Tradisi adalah proses atau kegiatan yang dilakukan satu, alam manusia yang masih di dalam kandungan. Yang kedua, alam manusia yang masih di dalam alam madya, misalnya di dunia ini. Yang ketiga, alam yang masih di dalam alam kubur, atau kalau Jawa disebut alam kaloko. Dari proses manusia yang berada di dalam kandungan, kemudian proses manusia yang ada di dalam dunia, kemudian ada proses-proses seterusnya. Ini adalah proses tradisi. Dan proses tradisi ini adalah proses yang ada hubungannya, kedekatan dengan nilai-nilai ketuhanan. Jadi tidak sembarang atau tidak serta-merta atau tidak ujuk-ujuk bahasa Jawanya itu melakukan tradisi, karena nilai tradisi adalah sebuah nilai kegiatan, sebuah bentuk proses yang di sana ada sebuah nilai ketuhanan. Jadi bisa dibedakan kalau misalnya mana yang bentuk adat, kemudian tradisi, terus ada adat istiadat. Jadi harap diketahui dan dipahami bahwa sebenarnya budaya kita adalah budaya adiluhung, budaya yang sangat luhur. Istilahnya kita hendaknya harus menjaga, kita hendaknya harus memahami, kita hendaknya melestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi ketika kita merujuk kepada budaya, hasil dari budi, daya, cipta, rasa, dan karsa. Ini adalah sebuah nilai hakiki, nilai fitrah, nilai kesucian manusia yang diturunkan dari Tuhan kepada diri kita. Dan ini menjadi sebuah bentuk kekuatan yang ada dalam diri. Ketika bentuk hasil budi, daya, cipta, rasa, kemudian ada karsa, kehendak, karep, maka ini diwujudkan menjadi sebuah bentuk. Bentuk ini bermacam-macam, misalnya bentuk, kalau misalnya ada nilai seni, misalnya ada topeng, ada wayang, kemudian ada yang hubungan dengan budaya, misalnya ludruk, ketoprak, dan seterusnya. Ini adalah hasil dari budi, daya, cipta, rasa, karsa. Karena nilai budi, nilai kebaikan, dengan adanya daya Tuhan yang diberikan kepada kita, kemudian kita memberikan, menciptakan. Karena Tuhan menciptakan, kita juga menciptakan. Tetapi beda antara yang diciptakan Tuhan dengan yang diciptakan manusia. Karena ada rasanya. Kita melihat sebuah bentuk wayang. Wayang dengan bentuk tatahan, sunggingan, prodo, kemudian menjadi sebuah bentuk tertentu, kemudian menjadi bentuk dipentaskan. Ini adalah sebuah nilai keluhuran budi. Bukan wayang saja, tapi banyak dari bentuk-bentuk dari kehalusan budi pekerti dari para leluhur yang hari ini kita hanya tinggal melanjutkan. Hendaknya kita menjaganya, karena kita tidak menciptakan wayang, kita tidak menciptakan topeng. Topeng itu muncul karena leluhur zaman dahulu sudah menciptakan. Seperti misalnya bentuk alat gamelan, kolintang, bentuk-bentuk seperti angklung. Leluhur dulu yang menciptakan. Kita hari ini hanya melanjutkan saja, hanya memodifikasi saja. Jadi
hasil budidaya cipta, rasa, dan karsa ini hendaknya terus menerus kita kembangkan, terus menerus kita jaga, terus menerus kita jalani. Karena nilai hakiki dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Karena ketika masuk di dalam budi adalah sebuah hasil dari jiwa yang membawa nilai-nilai hakiki atau hakikat fitrah manusia. Dari hasil fitrah manusia ini, maka tumbuhlah nilai-nilai keluhuran dan kebaikan. Itu yang disebut dengan budi. Yang kedua, daya. Dari hasil budi yang menumbuhkan nilai keluhuran atau daya kekuatan di dalam diri, maka kekuat berarti tabah, sabar, eling terhadap Tuhannya, waspada terhadap perintahnya, dan waspada terhadap larangannya, waspada terhadap hukum dan ketentuan Tuhan. Daya. Kemudian yang ketiga adalah cipta. Karena waspada terhadap hukum dan ketentuan Tuhan, maka akan menimbulkan sebab dan akibat atau hukum karma. Ini cipta, karena adanya dasar dari daya. Yang keempat adalah rasa. Karena hukum karma adalah hukum yang menjadi pegangan atau patokan sehingga berpegang teguh pada hukum akan menjadi mutlak. Karena ada rasa di dalam dirinya. Ini masih di dalam diri, belum keluar. Karena ada rasa dalam dirinya, maka dia akan takut dengan perbuatannya atau takut dengan dirinya. Jadi seseorang yang menggunakan rasa, maka apabila melakukan sesuatu, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, tidak didasari oleh takut karena peraturan, namun didasari oleh rasa. Kalau misalnya Jawa, wong nandur bakalan ngunduh, wong salah bakalan seleh, wong ngalah luhur wekasane. Ini adalah sebuah bentuk leluhur memberikan ajaran, dawuh, agar seseorang ingat pada dirinya karena dasarnya adalah rasa. Yang keempat, karsa. Karena dasar wong urip ngunduh woheng pakarti atau hukum karma, maka dari kekuatan daya tadi menumbuhkan norma dan etika sebagai wujud dari keluhuran budi. Bersama dengan rasa membentuk sebuah karsa atau karep atau karya atau kehendak. Banyak di antara karya dari luhur kita yang terus-menerus dijalani dan dikerjakan dan kemudian dikembangkan sehingga menjadi adat dan tradisi. Jadi adat dan tradisi itu berasal dari hasil budidaya cipta rasa. Dari budidaya cipta rasa dan dari hasil budidaya cipta dan rasa, kemudian ada karsa, maka akan menjadi sebuah bentuk atau baru menjadi diwujudkan menjadi sebuah bentuk. Bentuk itu terserah, monggo, misalnya bentuk-bentuk yang mempunyai nilai seni, nilai budaya, nilai tradisi, monggo. Tetapi ketika sebuah menjadi bentuk, maka itulah kemudian yang disebut kemudian adat dan tradisinya. Ini hasil dari budaya. Jadi dari budaya sendiri itu nanti akan menumbuhkan norma dan etika.
Norma adalah batasan-batasan, sebuah nilai keluhuran dan kebaikan yang diputuskan atau disahkan bersama oleh sebuah kelompok atau golongan atau suku. Dan apabila melanggar norma, berarti akan melanggar aturan atau ketentuan. Ini kalau misalnya norma. Ketika etika, etika adalah sebuah nilai kebaikan atau ketentuan diwujudkan dalam pola tingkah laku, dan apabila tingkah lakunya kurang baik, maka etikanya juga kurang baik. Jadi adanya keselarasan, adanya keseimbangan antara pola pikir dan pola rasa, teman mantap kepada Tuhan akan terasa menumbuhkan jiwa yang membawa nilai-nilai keluhuran budi atau perilaku luhur. Inilah tujuan dari budaya. Maka budaya menumbuhkan norma dan etika. Norma etika ini kemudian dikembangkan sehingga terciptalah atau menghasilkan atau menumbuhkan adat dan tradisi. Jadi adat tradisi adalah muara, ujung kalau misalnya sesuatu itu bermuara dari budaya dan berakhir di adat dan tradisi. Tidak serta-merta leluhur kemudian mengadakan adat tradisi yang tidak didasari oleh sesuatu yang karena keluhuran budi. Mbok pilih demikian. Mekaten. Matur nuwun. Rahayu. Jelas sangat gamblang sama di antara ki lihat foto hingga kamu tahu nanti kami itu pulau kalian juga foto kami ini mangga ini ku kesan mudra pangabsami menawi wonten Antoni kang boten ngani menggali